itu ramai ratusan pengemudi ojek online mendatangi halaman Pangdam 12 Tanjung Pura di Jalan Rahayu Usman, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, itu diakibatkan karena salah satu dari rekan mereka mengalami pemukulan oleh salah seorang oknum anggota TNI yang terjadi di Jalan Panglima Aib. Dan menurut rekannya, pada saat itu jalan sedang dalam keadaan ramai dan mobil tersebut tidak bisa untuk memutar balik sehingga mobil tersebut mundur dan ya korban berada tepat di belakang mobil tersebut dan mengklakson mobil tersebut sehingga oknum tersebut terasa dan keluar dari mobil dan melakukan pemukulan tersebut. Nah, korban dipukul sebanyak 1 kali dan menyebabkan luka pada patah hidung dan memar pada matanya. Dan menurut dari keterangan Wakapemdam 12 Tanjung Pura dari Letkol INF Agung W. Palipi, untuk dari si oknum anggota tersebut katanya sedang ingin mengantar anaknya yang sedang sakit ke rumah sakit. Nah, namun sedang buru-buru dan tidak tahu atau apa penyebabnya, dan saat ini masih diselidiki. Dan saat itu tiba-tiba dia langsung emosi dan naik pitam sehingga melakukan pemukulan tersebut. Dan untuk saat ini oknum anggota TNI tersebut telah dipertemukan dengan pihak keluarga dan komunitas ojek online tersebut dan telah melakukan mediasi. Oknum tersebut juga telah melakukan permintaan maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya rumah sakit dari korban. Namun untuk proses hukum tetap berjalan. Dan dari protes dari para ojol ini ingin menuntut keadilan serta sanksi tegas kepada oknum anggota tersebut, dan dari hasil protes mereka diterima oleh Wakapemdam 12 Tanjung Pura dan akan dilakukan proses hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dan diketahui sekarang korban telah menjalani proses penyembuhan di salah satu rumah sakit di kota Pontianak. Demikian laporan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Balik ke video. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pontianak, Kris Sambonangan Peri Padede. Selamat bertugas kembali. Yang kami hormati dari Gojek Pak ya, perwakilan Satgas Gojek, kemudian dari pihak keluarga dan rekan-rekan media sekalian yang sudah sampai jam berapa ini, jam 9 lewat, sudah setia menunggu kita di sini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait kegiatan yang ada tadi siang, dan memang benar bahwa telah terjadi pemukulan dari oknum anggota TNI kepada masyarakat. Itu sekitar pukul 14.00 di Jalan Seruni. Ya, di Jalan Seruni. Kemudian beberapa perwakilan masyarakat juga sudah melaporkan setelah sholat asar ke kantor Pemdam. Kita gerak cepat dan langsung kita dapat oknum tersebut. Beberapa menit yang lalu, setengah jam lalu sudah dilaksanakan mediasi, ya. Mediasi terhadap anggota keluarga korban yang menjadi korban, kemudian dari penasihat Bang Budi dari Gojek juga ikut mediasi, termasuk kita hadirkan juga pelaku di mediasi. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut, ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer.
Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan. Kita tunggu hasilnya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah minta maaf, walaupun minta maaf tapi proses tetap akan berlanjut. Mungkin secara lisan di sini saya tampilkan pelaku, ya, inisial F, ya. Silakan bicara. Namun sesuai peraturan yang berlaku tetap kita laksanakan proses hukum. Dan saya tekankan di sini sesuai komitmen pimpinan Kodam akan mengawal proses ini sampai dengan selesai. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya. Nanti apabila proses telah berjalan dan hasilnya akan ada hasilnya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Harapan kami yang dipecat. ya agar tidak itu lah bang, tidak arogan sekali bang di jalan bang, karena jalan milik sama bang. Kami juga punya jalan. Keadilan. Bisa Pelakunya copot. ya paling dari sanksi lah bang pasti. Dipecat. Copot. Kebiri agar tidak terjadi ojol dan kawan-kawan yang lain tidak kena seperti yang ini bang. Minta ke Pangdam untuk transparan untuk membuka kasus ini. Itu transparan. Jangan ditutup-tutupi. Jangan main aparat dengan kami ini ojol. Cuman gara-gara klakson aja dia seperti itu ya gimana? Di Panglima tadi bang ya? Hah? Panglima depan SD 04 bang. Kejadiannya. Oh, tadi macet, jadi si mobil ini putar arah. Kawannya lagi berjalan mau antar orderan dari Panglima Aim Resto Rengganis bawa ke Ampera Raya. Jadi dia ini mobil ini kan jalan tuh kecil bang, dia muter balik, muter balik, nggak cukup, mundur, diklakson sama kawan, dan si pengemudi nggak terima. Gara-gara klakson tadi itu ya? Gara-gara klakson tadi itu nggak terima, lalu gaya nentang, habis itu keluar langsung mukul, pakai ini bang ya? Pakai siku bang ya? Pakai siku. Luka nggak bang? Apa? Itu patah, mata sih, abang yang asli lah matinya gimana? Berapa kali pemukulan ada bang? Satu kali bang. Satu kali ya? Satu kali. Itu sesuai laporan BAP bang ya. Dan lalu korban lari ke Polsek Timur mengarahkan ke POM karena Polsek Timur tahu ini anggota. Dia sebenarnya. Dia pakai baju dinas kan? Enggak. Enggak pakai baju dinas. Kalau kita sih nggak ada apa-apa, tangani 1 kali 24 jam harus ditangani. Apabila 1 kali 24 jam tidak ditangani, kita akan melakukan Jadi pelaku lagi dicari oleh anggotanya. Di nomor telepon sudah diserahkan nomor telepon kami. Apabila pelaku sudah dapat, beliau akan telepon kami. Saya minta transparansi. Nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Betul-betul diproses. Jangan ada ceritanya damai. Di dalam pun tidak mau damai. Boleh damai. Saya bilang boleh damai. Seperti apa dulu damainya? Ya, intinya kita minta ketegasan. Diproses secara hukum. Kawan-kawan, malam ini terima kasih solidaritas kawan. Saya jempol, ya. Intinya percayakan kepada kami bersama, kepada kami bertiga. Kita
kita akan lakukan yang terbaik. Jangan ada lagi kegu yang kedua dan ketiga. Jadi malam ini kita membubarkan diri. Kalau mau lanjut aktivitas silakan ya. Malam ini cukup. Kita bubar, kita juga harus saling menghargai, ya, menghargai dari pihak Kodam juga, kita hargai beliau juga menghargai kita. Oke. 1 kali 24 jam. Secara hukum tidak ada damai. Ya, oke, terima kasih. Itu ramai ratusan pengemudi ojek online mendatangi halaman Pemdam 12 Tanjung Pura di Jalan Rahayu Usman, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, itu diakibatkan karena salah satu dari rekan mereka mengalami pemukulan oleh salah seorang oknum anggota TNI yang terjadi di Jalan Panglima Aib. Dan menurut rekannya, pada saat itu jalan sedang dalam keadaan ramai dan mobil tersebut tidak bisa untuk memutar balik, sehingga mobil tersebut mundur dan ya korban berada tepat di belakang mobil tersebut dan mengklakson mobil tersebut, sehingga oknum tersebut terasa dan keluar dari mobil dan melakukan pemukulan tersebut. Nah, korban dipukul sebanyak 1 kali dan menyebabkan luka pada patah hidung dan memar pada matanya. Dan menurut dari keterangan Wakapemdam 12 Tanjung Pura dari Letkol INF Agung W. Palipi, untuk dari si oknum anggota tersebut katanya sedang ingin mengantar anaknya yang sedang sakit ke rumah sakit. Nah, namun sedang buru-buru dan tidak tahu atau apa penyebabnya, dan saat ini masih diselidiki. Dan saat itu tiba-tiba dia langsung emosi dan naik hitam sehingga melakukan pemukulan tersebut. Dan untuk saat ini oknum anggota TNI tersebut telah dipertemukan dengan pihak keluarga dan komunitas ojek online tersebut dan telah melakukan mediasi. Oknum tersebut juga telah melakukan permintaan maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya rumah sakit dari korban. Namun untuk proses hukum tetap berjalan. Dan dari protes dari para ojol ini ingin menuntut keadilan serta sanksi tegas kepada oknum anggota tersebut, dan dari hasil protes mereka diterima oleh Wakapemdam 12 Tanjung Pura dan akan dilakukan proses hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dan diketahui sekarang korban telah menjalani proses penyembuhan di salah satu rumah sakit di kota Pontianak. Demikian laporan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Balik ke video. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pontianak, Kris Hamonangan Peri Pardede. Selamat bertugas kembali. Yang kami hormati dari Gojek Pak ya, perwakilan Satgas Gojek, kemudian dari pihak keluarga dan rekan-rekan media sekalian yang sudah sampai jam berapa ini, jam 9 lewat, sudah setia menunggu kita di sini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait kegiatan yang ada tadi siang, dan memang benar bahwa telah terjadi pemukulan dari oknum anggota TNI kepada masyarakat. Itu sekitar pukul 14.00 di Jalan Seruni. Ya, di Jalan Seruni. Kemudian beberapa perwakilan masyarakat juga sudah melaporkan di
setelah sholat asar ke kantor Pemdam. Kita gerak cepat dan langsung kita dapat oknum tersebut. Beberapa menit yang lalu, setengah jam yang lalu sudah dilaksanakan mediasi, ya. Mediasi terhadap anggota keluarga korban yang menjadi korban, kemudian dari penasihat Bang Budi dari Gojek juga ikut mediasi, termasuk kita hadirkan juga pelaku di mediasi. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut, ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan. Kita tunggu hasilnya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah minta maaf, walaupun minta maaf tapi proses tetap akan berlanjut. Mungkin secara lisan di sini saya tampilkan pelaku, ya, inisial F, ya. Silakan bicara. Namun sesuai peraturan yang berlaku tetap kita laksanakan proses hukum. Dan saya tekankan di sini sesuai komitmen pimpinan Kodam akan mengawal proses ini sampai dengan selesai. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan, ya. Nanti apabila proses telah berjalan dan hasilnya akan ada hasilnya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Harapan kami Dan dipecat. Ya agar tidak itu lah bang, tidak arogan sekali bang di jalan bang, karena jalan milik sama bang. Kami juga keadilan ya bang. Keadilan. Bisa ya, copot. ya paling dari sanksi lah bang pasti. Dipecat. Copot. Kebiri Agar tidak terjadi ojol kawan-kawan yang lain tidak kena seperti yang ini bang. minta ke Pangdam untuk transparan untuk membuka kasus ini. Itu aja, Bang. Transparan. Jangan ditutup-tutupi. Jangan main-main aparat Transparan. dengan kami ini ojol. Cuman gara-gara klakson aja dia seperti itu ya gimana? Di Panglima tadi bang ya? Hah? Panglima depan SD 04 lah. Dia. Oh, tadi macet, jadi si mobil ini putar arah. Kawannya lagi berjalan mau antar orderan dari Panglima Resto Rengganis bawa ke Ampera Raya. Jadi dia ini mobil ini kan jalan tuh kecil bang, dia muter balik, muter balik, nggak cukup, mundur, diklakson sama kawan, dan si pengemudi nggak terima. Gara-gara klakson tadi itu ya? Gara-gara klakson tadi itu nggak terima, lalu gaya nentang, habis itu langsung mukul, pakai ini bang ya? Siku bang ya? Pakai siku. Luka lah bang kalau Apa? Itu mata sih, siapa yang beda matinya gimana? berapa kali pemukulan ada bang? Satu kali bang. Satu kali ya? Satu kali. Itu sesuai laporan BAP bang ya? Dan tidak. Lalu korban lari ke Polsek Timur mengarahkan ke POM karena Polsek Timur tahu ini anggota. Dia sebenarnya. Dia pakai baju dinas kan? Enggak. Nggak pakai baju dinas. Kalau kita sih nggak ada apa-apa. Tangani 1 kali 24 jam harus ditangani. Apabila 1 kali 24 jam tidak ditangani, kita akan melakukan belum. Jadi pelaku lagi dicari oleh anggotanya. Di nomor telepon sudah diserahkan nomor telepon kami. Apabila pelaku sudah dapat,
beliau akan terjadi. Saya minta transparansi. Nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Betul-betul diproses. Jangan ada ceritanya damai. Saya di dalam pun tidak mau damai. Boleh damai. Saya bilang boleh damai. Seperti apa dulu damainya? Ya, intinya kita minta ketegasan. Diproses secara hukum. Kawan-kawan, malam ini terima kasih solidaritas kawan-kawan. Saya jempol, ya. Intinya percayakan kepada kami bersama, pada kami bertiga. Kita akan lakukan yang terbaik. Jangan ada lagi teguh yang kedua dan ketiga. Jadi malam ini kita membubarkan diri. Dalam mau lanjut aktivitas silakan, ya. Malam ini cukup. Kita bubar, kita juga harus saling menghargai, ya, menghargai dari ya Kodam juga, kita hargai beliau juga menghargai kita. Oke. 1 kali 24 jam. Secara hukum tidak ada damai. Oke, terima kasih. Itulah ramai ratusan pengemudi ojek online mendatangi halaman Pemdam 12 Tanjung Pura di Jalan Rahayu Usman, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, itu diakibatkan karena salah satu dari rekan mereka mengalami pemukulan oleh salah seorang oknum anggota TNI yang terjadi di Jalan Panglima Aib. Dan menurut rekannya, pada saat itu jalan sedang dalam keadaan ramai dan mobil tersebut tidak bisa untuk memutar balik, sehingga mobil tersebut mundur dan ya korban berada tepat di belakang mobil tersebut dan mengklakson mobil tersebut, sehingga oknum tersebut terasa dan keluar dari mobil dan melakukan pemukulan tersebut. Nah, korban dipukul sebanyak 1 kali dan menyebabkan luka pada patah hidung dan memar pada matanya. Dan menurut dari keterangan Wakapemdam 12 Tanjung Pura dari Letkol INF Agung W. Palipi, untuk dari si oknum anggota tersebut katanya sedang ingin mengantar anaknya yang sedang sakit ke rumah sakit. Nah, namun sedang buru-buru dan tidak tahu atau apa penyebabnya, dan saat ini masih diselidiki. Dan saat itu tiba-tiba dia langsung emosi dan naik hitam sehingga melakukan pemukulan tersebut. Dan untuk saat ini oknum anggota TNI tersebut telah dipertemukan dengan pihak keluarga dan komunitas ojek online tersebut dan telah melakukan mediasi. Oknum tersebut juga telah melakukan permintaan maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya rumah sakit dari korban. Namun untuk proses hukum tetap berjalan. Dan dari protes dari para ojol ini ingin menuntut keadilan serta sanksi tegas kepada oknum anggota tersebut, dan dari hasil protes mereka diterima oleh Wakapemdam 12 Tanjung Pura dan akan dilakukan proses hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dan diketahui sekarang korban telah menjalani proses penyembuhan di salah satu rumah sakit di kota Pontianak. Demikian laporan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Balik ke video. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pontianak, Kris Samonangan Peri Padide. Selamat bertugas kembali. Yang kami hormati dari Gojek lah ya, perwakilan Satgas Gojek, kemudian dari pihak keluarga dan rekan-rekan media sekalian.
yang sudah sampai jam berapa ini, jam 9 lewat, sudah setia menunggu kita di sini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait kegiatan yang ada tadi siang, dan memang benar bahwa telah terjadi pemukulan dari oknum anggota TNI kepada masyarakat. Itu sekitar pukul 14.00 di Jalan Seruni. Ya, di Jalan Seruni. Kemudian beberapa perwakilan masyarakat juga sudah melaporkan setelah sholat asar ke kantor Pemdam. Kita gerak cepat dan langsung kita dapat oknum tersebut. Beberapa menit yang lalu, setengah jam yang lalu sudah dilaksanakan mediasi, ya. Mediasi terhadap anggota keluarga korban yang menjadi korban, kemudian dari penasihat Bang Budi, dari Gojek juga ikut mediasi, termasuk kita hadirkan juga pelaku di mediasi. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut, ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan, kita tunggu hasilnya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah minta maaf, walaupun minta maaf tapi proses tetap akan berlanjut. Mungkin secara lisan di sini saya tampilkan pelaku, ya, inisial F, ya. Silakan bicara. Namun sesuai peraturan yang berlaku tetap kita laksanakan proses hukum. Dan saya tekankan di sini sesuai komitmen pimpinan Kodam akan mengawal proses ini sampai dengan selesai. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan, ya. Nanti apabila proses telah berjalan dan hasilnya akan ada hasilnya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Harapan kami Dan dipecat. Ya agar tidak itulah bang, tidak arogan sekali bang di jalan bang, karena jalan milik sama bang. Kami juga punya jalan. Keadilan. Bisa Ya, copot. ya paling dari sanksi lah bang pasti. Pecat. Copot. Kebiri agar tidak terjadi ojol kawan-kawan yang ojol kena seperti yang ini bang. minta ke Pangdam untuk transparan untuk membuka kasus ini. Itu Transparan. Jangan ditutup-tutupi. Dan main Minta aparat transparan. dengan kami ini ojol. Cuman gara-gara klakson aja dia seperti itu ya gimana? Di Panglima tadi bang ya? Hah? Panglima depan SD 04 bang. Iya dia. Oh, lagi macet. Jadi si mobil ini putar arah. Kawannya lagi berjalan mau antar orderan dari Panglima Ain Resto Rengganis bawa ke Ampera Raya. Jadi dia ini mobil ini kan jalan tuh kecil bang. Dia muter balik, muter balik, nggak cukup, mundur, diklakson sama kawan. Dan si pengemudi nggak terima. Gara-gara klakson tadi itu ya. Gara-gara klakson tadi itu nggak terima. Lalu gaya nentang, habis itu keluar langsung mukul. Pakai ini bang ya? Pakai siku bang ya? Pakai siku. Luka lah bang kalau bang. Apa? Itu patah, mata sih, abang yang beda matinya gimana? Berapa kali pemukulan dari bang? Satu kali bang. Satu kali ya? Satu kali. Itu sesuai laporan BAP bang ya. Dan juga. Lalu korban lari ke Polsek Timur mengarahkan ke POM karena Polsek Timur tahu ini anggota. Dia sebenarnya. Dia pakai baju dinas kan? Enggak. Enggak pakai baju dinas.
Kalau kita sih nggak ada apa-apa. Tangani 1 kali 24 jam. Harus ditangani. Apabila 1 kali 24 jam tidak ditangani, kita akan melakukan belum. Jadi pelaku lagi dicari oleh anggotanya. Jadi nomor telepon sudah diserahkan nomor telepon kami. Apabila pelaku sudah dapat, beliau akan telepon kami. Saya minta transparansi. Transparansi nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Betul-betul diproses. Jangan ada ceritanya damai. Saya di dalam pun tidak mau damai. Boleh damai. Saya bilang boleh damai. Seperti apa dulu damainya? Ya, intinya kita minta ketegasan. Diproses secara hukum. Kawan-kawan, malam ini terima kasih solidaritas kawan. Saya jempol, ya. Intinya percayakan kepada kami bersama, kepada kami bertiga. Kita akan lakukan yang terbaik. Jangan ada lagi teguh yang kedua dan ketiga. Jadi malam ini kita membubarkan diri. Dalam mau lanjut aktivitas silakan, ya. Malam ini cukup. Kita bubar, kita juga harus saling menghargai, ya, menghargai dari pihak Kodam juga, kita hargai beliau juga menghargai kita. Oke. 1 kali 24 jam, proses secara hukum tidak ada damai. Oke, terima kasih. Itu ramai ratusan pengemudi ojek online mendatangi halaman Pemdam 12 Tanjung Pura di Jalan Hadi Usman, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, itu diakibatkan karena salah satu dari rekan mereka mengalami pemukulan oleh salah seorang oknum anggota TNI yang terjadi di Jalan Panglima Aib. Dan menurut rekannya, pada saat itu jalan sedang dalam keadaan ramai dan mobil tersebut tidak bisa untuk memutar balik, sehingga mobil tersebut mundur dan ya korban berada tepat di belakang mobil tersebut dan mengklakson mobil tersebut, sehingga oknum tersebut terasa dan keluar dari mobil dan melakukan pemukulan tersebut. Nah, korban dipukul sebanyak 1 kali dan menyebabkan luka pada patah hidung dan memar pada matanya. Dan menurut dari keterangan Wakapemdam 12 Tanjung Pura dari Letkol INF Agung W. Palipi, untuk dari si oknum anggota tersebut katanya sedang ingin mengantar anaknya yang sedang sakit ke rumah sakit. Nah, namun sedang buru-buru dan tidak tahu atau apa penyebabnya, dan saat ini masih diselidiki. Dan saat itu tiba-tiba dia langsung emosi dan naik hitam sehingga melakukan pemukulan tersebut. Dan untuk saat ini oknum anggota TNI tersebut telah dipertemukan dengan pihak keluarga dan komunitas ojek online tersebut dan telah melakukan mediasi. Oknum tersebut juga telah melakukan permintaan maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya rumah sakit dari korban. Namun untuk proses hukum tetap berjalan. Dan dari protes dari para ojol ini ingin menuntut keadilan serta sanksi tegas kepada oknum anggota tersebut, dan dari hasil protes mereka
diterima oleh Wakapemdam 12 Tanjung Pura dan akan dilakukan proses hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dan diketahui sekarang korban telah menjalani proses penyembuhan di salah satu rumah sakit di kota Pontianak. Demikian laporan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Balik ke video. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pontianak Kris Hamonangan Peri Pardede. Selamat bertugas kembali. Yang kami hormati dari Gojek lah ya, perwakilan Satgas Gojek, kemudian dari pihak keluarga dan rekan-rekan media sekalian yang sudah sampai jam berapa ini, jam 9 lewat, sudah setia menunggu kita di sini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait kegiatan yang ada tadi siang, dan memang benar bahwa telah terjadi pemukulan dari oknum anggota TNI kepada masyarakat. Itu sekitar pukul 14.00 di Jalan Seruni. Ya, di Jalan Seruni. Kemudian beberapa perwakilan masyarakat juga sudah melaporkan setelah sholat asar ke kantor Pemdam. Kita gerak cepat dan langsung kita dapat oknum tersebut. Beberapa menit yang lalu, setengah jam lalu sudah dilaksanakan mediasi, ya. Mediasi terhadap anggota keluarga korban yang menjadi korban, kemudian dari penasehat Bang Budi dari Gojek juga ikut mediasi, termasuk kita hadirkan juga pelaku di mediasi. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut, ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan. Kita tunggu hasilnya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah minta maaf. Walaupun minta maaf, tapi proses tetap akan berlanjut. Mungkin secara lisan di sini saya tampilkan pelaku, ya, inisial F, ya. Silakan bicara. Namun sesuai peraturan yang berlaku, tetap kita laksanakan proses hukum. Dan saya tekankan di sini sesuai komitmen pimpinan Kodam akan mengawal proses ini sampai dengan selesai. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan, ya. Nanti apabila proses telah berjalan dan hasilnya akan ada hasilnya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Harapan kami akan dipecat. Ya agar tidak itu loh bang, tidak arogan sekali bang di jalan bang, karena jalan milik sama bang. Kami juga punya jalan. Keadilan. Bisa Pelakunya, copot. ya paling tidak disanksi lah bang pasti. Dipecat. Copot. Kebiri agar tidak terjadi ojol-ojol kawan-kawan yang lain tidak kena seperti yang ini bang. minta ke Pemdam untuk transparan untuk membuka kasus ini. Itu Transparan. Jangan ditutup-tutupi. Jangan main aparat transparan dengan kami ini ojol. Cuman gara-gara klakson aja dia seperti itu ya gimana? Di Panglimain tadi bang ya? Hah? Panglimain depan SD 04 bang. Kejadiannya. Oh, lagi macet. Jadi si mobil ini putar arah. Kawannya lagi berjalan mau ngantar orderan dari Panglimain Resto Rengganis bawa ke Ampera Raya. Jadi dia ini mobil ini kan jalan tuh kecil bang. Dia muter balik, muter balik, nggak cukup, mundur, diklakson sama kawan. Dan si pengemudi nggak terima. Gara-gara klakson tadi itu ya? Gara-gara klakson tadi itu nggak terima. Lalu gaya nentang, habis itu keluar langsung mukul. Pakai ini bang ya? Pakai siku bang ya? Pakai siku. Luka lah bang korban? Apa? Itu patah, mata sih. Abang yang beda mati ini gimana? Berapa kali pemukulan dari bang? Satu kali bang. Satu kali ya? Satu kali. Itu sesuai laporan BAP bang ya? Dan juga
Lalu korban lari ke Polsek Timur mengarahkan ke POM karena Polsek Timur tahu ini anggota. Dia sebenarnya. Dia pakai baju dinas kan? Enggak. Enggak pakai baju dinas. Kalau kita sih nggak ada apa-apa. Tangani 1 kali 24 jam harus ditangani. Apabila 1 kali 24 jam tidak ditangani, kita akan melakukan belum. Jadi pelaku lagi dicari oleh anggotanya. Jadi nomor telepon sudah diserahkan nomor telepon kami. Apabila pelaku sudah dapat, beliau akan telepon kami. Saya minta transparansi. Nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Betul-betul diproses. Jangan ada ceritanya damai. Saya di dalam pun tidak mau damai. Boleh damai. Saya bilang boleh damai. Seperti apa dulu damainya? Ya, intinya kita minta ketegasan. Diproses secara hukum. Kawan-kawan, malam ini terima kasih solidaritas kawan. Saya jempol, ya. Intinya percayakan kepada kami bersama, kepada kami bertiga. Kita akan lakukan yang terbaik. Jangan ada lagi teguh yang kedua dan ketiga. Jadi malam ini kita membubarkan diri. Kalau mau lanjut aktivitas silakan, ya. Malam ini cukup. Kita bubar, kita juga harus saling menghargai, ya, menghargai dari ya Kodam juga, kita hargai beliau juga menghargai kita. Oke. 1 kali 24 jam, secara hukum tidak ada damai. Ya, oke, terima kasih. Itu ramai ratusan pengemudi ojek online mendatangi halaman Pangdam 12 Tanjung Pura di Jalan Hadi Usman, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, itu diakibatkan karena salah satu dari rekan mereka mengalami pemukulan oleh salah seorang oknum anggota TNI yang terjadi di Jalan Panglima Aib. Dan menurut rekannya, pada saat itu jalan sedang dalam keadaan ramai dan mobil tersebut tidak bisa untuk memutar balik sehingga mobil tersebut mundur dan ya korban berada tepat di belakang mobil tersebut dan mengklakson mobil tersebut sehingga oknum tersebut terasa dan keluar dari mobil dan melakukan pemukulan tersebut. Nah, korban dipukul sebanyak 1 kali dan menyebabkan luka pada patah hidung dan memar pada matanya. Dan menurut dari keterangan Wakapemdam 12 Tanjung Pura dari Letkol INF Agung W. Palipi, untuk dari si oknum anggota tersebut katanya sedang ingin mengantar anaknya yang sedang sakit ke rumah sakit. Nah, namun sedang buru-buru dan tidak tahu atau apa penyebabnya, dan saat ini masih diselidiki. Dan saat
itu tiba-tiba dia langsung emosi dan naik pitam sehingga melakukan pemukulan tersebut. Dan untuk saat ini oknum anggota TNI tersebut telah dipertemukan dengan pihak keluarga dan komunitas ojek online tersebut dan telah melakukan mediasi. Oknum tersebut juga telah melakukan permintaan maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya rumah sakit dari korban. Namun untuk proses hukum tetap berjalan. Dan dari protes dari para ojol ini menuntut keadilan serta sanksi tegas kepada oknum anggota tersebut, dan dari hasil protes mereka diterima oleh Wakapemdam 12 Tanjung Pura dan akan dilakukan proses hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dan diketahui sekarang korban telah menjalani proses penyembuhan di salah satu rumah sakit di kota Pontianak. Demikian laporan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Balik ke video. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pontianak, Kris Hamonangan Peripadede. Selamat bertugas kembali. Yang kami hormati dari Gojek lah ya, perwakilan Satgas Gojek, kemudian dari pihak keluarga dan rekan-rekan media sekalian yang sudah sampai jam berapa ini, jam 9 lewat, sudah setia menunggu kita di sini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait kegiatan yang ada tadi siang, dan memang benar bahwa telah terjadi pemukulan dari oknum anggota TNI kepada masyarakat. Itu sekitar pukul 14.00 di Jalan Seruni. Ya, di Jalan Seruni. Kemudian beberapa perwakilan masyarakat juga sudah melaporkan setelah sholat asar ke kantor Pemdam. Kita gerak cepat dan langsung kita dapat oknum tersebut. Beberapa menit yang lalu, setengah jam lalu sudah dilaksanakan mediasi, ya. Mediasi terhadap anggota keluarga korban yang menjadi korban, kemudian dari penasihat Bang Budi, dari Gojek juga ikut mediasi, termasuk kita hadirkan juga pelaku di mediasi. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut, ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan. Kita tunggu hasilnya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah minta maaf. Walaupun minta maaf, tapi proses tetap akan berlanjut. Mungkin secara lisan di sini saya tampilkan pelaku, ya, inisial F, ya. Silakan bicara. Namun sesuai peraturan yang berlaku, tetap kita laksanakan proses hukum. Dan saya tekankan di sini sesuai komitmen pimpinan Kodam akan mengawal proses ini sampai dengan selesai. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan. Ya. Nanti apabila proses telah berjalan dan hasilnya akan ada hasilnya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Harapan kami akan dipecat. Ya agak tidak itu lah bang, tidak arogan sekali bang di jalan bang, karena jalan milik sama bang. Kami juga keadilan ya bang. Keadilan. Bisa copot. Ya paling dari sanksi lah bang pasti. Dipecat. Copot. Kebiri agar tidak terjadi ojol kawan-kawan yang lain tidak kena seperti yang ini bang. minta ke Pemdam untuk transparan untuk membuka kasus ini. Gitu transparan. Jangan ditutup-tutupi. Jangan main transparan dengan kami ini ojol. Cuma gara-gara klakson aja dia seperti itu ya, gimana? Dipanggil main tadi bang ya?
Hah? Panglima depan SD 04 lah. Kejadiannya. Tadi macet, jadi si mobil ini putar arah. Kawannya lagi berjalan mau antar orderan dari Panglima Aim Resto Rengganis bawa ke Ampera Raya. Jadi dia ini mobil ini kan jalan tuh kecil bang, dia muter balik, muter balik, nggak cukup, mundur, diklakson sama kawan, dan si pengemudi nggak terima. Gara-gara klakson tadi itu ya? Gara-gara klakson tadi itu nggak terima, lalu gaya nentang, habis itu keluar langsung mukul, pakai ini bang ya? Siku bang ya? Pakai siku. Luka lah bang kawan. Apa? Itu patah, mata sih, abangnya nggak cerita matinya gimana. Berapa kali pemukulan ada bang? Satu kali bang. Satu kali ya? Satu kali. Itu sesuai laporan BAP bang ya. Dan tiga. Lalu korban lari ke Polsek Timur mengarahkan ke POM karena Polsek Timur tahu ini anggota. Dia sebenarnya. Dia pakai baju dinas kan? Enggak. Nggak pakai baju dinas. Kalau kita sih nggak ada apa-apa. Tangani 1 kali 24 jam harus ditangani. Apabila 1 kali 24 jam tidak ditangani, kita akan melakukan Jadi pelaku lagi dicari oleh anggotanya. Di nomor telepon sudah diserahkan nomor telepon kami. Apabila pelaku sudah dapat, beliau akan telepon kami. Saya minta transparansi. Nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Betul-betul diproses. Jangan ada ceritanya damai. Saya di dalam pun tidak mau damai. Boleh damai. Saya bilang boleh damai. Seperti apa dulu damainya? Ya, intinya kita minta ketegasan. Diproses secara hukum. Kawan-kawan, malam ini terima kasih solidaritas kawan. Saya jempol, ya. Intinya percayakan kepada kami bersama, kepada kami bertiga. Kita akan lakukan yang terbaik. Jangan ada lagi teguh yang kedua dan ketiga. Jadi malam ini kita membubarkan diri. Kalau mau lanjut aktivitas silakan, ya. Malam ini cukup. Kita bubar, kita juga harus saling menghargai, ya, menghargai dari pihak Kodam juga, kita hargai beliau juga menghargai kita. Oke. 1 kali 24 jam, secara hukum tidak ada damai. Oke, terima kasih. Itu ramai ratusan pengemudi ojek online mendatangi halaman Pangdam 12 Tanjung Pura di Jalan Haji Usman, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, itu diakibatkan karena salah satu dari rekan mereka mengalami pemukulan oleh salah seorang oknum anggota TNI yang terjadi di Jalan Panglima Aib. Dan menurut rekannya, pada saat itu jalan sedang dalam keadaan ramai dan mobil tersebut tidak bisa untuk memutar balik sehingga mobil tersebut mundur dan ya korban berada tepat di belakang mobil tersebut dan mengklakson mobil tersebut sehingga oknum tersebut
rasa ini dengan keluar dari mobil dan melakukan pemukulan tersebut. Nah, korban dipukul sebanyak 1 kali dan menyebabkan luka pada patah hidung dan memar pada matanya. Dan menurut dari keterangan Wakapemdam 12 Tanjung Pura dari Letkol INF Agung W. Palipi, untuk dari si oknum anggota tersebut katanya sedang ingin mengantar anaknya yang sedang sakit ke rumah sakit. Namun sedang buru-buru dan tidak tahu atau apa penyebabnya, dan saat ini masih diselidiki. Dan saat itu tiba-tiba dia langsung emosi dan naik pitam sehingga melakukan pemukulan tersebut. Dan untuk saat ini oknum anggota TNI tersebut telah dipertemukan dengan pihak keluarga dan komunitas ojek online tersebut dan telah melakukan mediasi. Oknum tersebut juga telah melakukan permintaan maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya rumah sakit dari korban. Namun untuk proses hukum tetap berjalan. Dari protes dari para ojol ini ingin menuntut keadilan serta sanksi tegas kepada oknum anggota tersebut, dan dari hasil protes mereka diterima oleh Wakapemdam 12 Tanjung Pura dan akan dilakukan proses hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dan diketahui sekarang korban telah menjalani proses penyembuhan di salah satu rumah sakit di kota Pontianak. Demikian laporan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Balik ke video. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pontianak Kris Hamonangan Peri Pardede. Selamat bertugas kembali. Yang kami hormati dari Gojek lah ya, perwakilan Satgas Gojek, kemudian dari pihak keluarga dan rekan-rekan media sekalian yang sudah sampai jam berapa ini, jam 9 lewat, sudah setia menunggu kita di sini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait kegiatan yang ada tadi siang, dan memang benar bahwa telah terjadi pemukulan dari oknum anggota TNI kepada masyarakat. Itu sekitar pukul 14.00 di Jalan Seruni, ya, di Jalan Seruni. Kemudian beberapa perwakilan masyarakat juga sudah melaporkan setelah sholat asar ke kantor Pemdam. Kita gerak cepat dan langsung kita dapat oknum tersebut. Beberapa menit yang lalu, setengah jam yang lalu sudah dilaksanakan mediasi, ya, mediasi terhadap anggota keluarga korban yang menjadi korban, kemudian dari penasihat Bang Budi, dari Gojek juga ikut mediasi, termasuk kita hadirkan juga pelaku di mediasi. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut, ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan, kita tunggu hasilnya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah minta maaf, walaupun minta maaf tapi proses tetap akan berlanjut. Mungkin secara lisan di sini saya tampilkan pelaku, ya, inisial F, ya. Silakan bicara. Namun sesuai peraturan yang berlaku tetap kita laksanakan proses hukum. Dan saya tekankan di sini sesuai komitmen pimpinan Kodam akan mengawal proses ini sampai dengan selesai. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan, ya. Nanti apabila proses telah berjalan dan hasilnya akan ada hasilnya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih rekan-rekan sekalian.
Harapan kami Copot dan dipecat. Ya agar tidak itu lah bang, tidak arogan sekali bang di jalan bang, karena jalan milik sama bang. Kami juga punya jalan. Keadilan. Bisa Pelakunya copot. ya paling dari sanksi sanksi lah bang pasti. Dipecat. Copot. Kebiri agar tidak terjadi ojol-ojol kawan-kawan yang lain tidak kena seperti yang ini bang. kita minta ke Pangdam untuk transparan untuk membuka kasus ini. Itu Transparan. Jangan ditutup-tutupi. Jangan main-main Kita aparat transparan. dengan kami ini ojol. Cuman gara-gara klakson aja dia seperti itu ya gimana? Di Panglimain tadi bang ya? Hah? Panglimain depan SD 04 bang. Iya dia. Oke. Tadi macet, jadi si mobil ini putar arah. Kawannya lagi berjalan mau antar orderan dari Panglimain Resto Rengganis bawa ke Ampera Raya. Jadi dia ini mobil ini kan jalan tuh kecil bang. Dia muter balik, muter balik, nggak cukup, mundur, diklakson sama kawan. Dan si pengemudi nggak terima. Gara-gara klakson tadi itu ya. Gara-gara klakson tadi itu nggak terima. Lalu gaya nentang, habis itu gua langsung mukul. Pakai ini bang ya. Siku bang ya. Pakai siku. Luka lah bang kalau bang. Apa? Itu patah, mati sih. Ya bang yang sendiri mati ini gimana? Berapa kali pemukulan ada bang? Satu kali bang. Satu kali ya. Satu kali. Itu sesuai laporan BAP bang ya. Dan juga. Lalu korban lari ke Polsek Timur mengarahkan ke POM karena Polsek Timur tahu ini anggota. Dia sebenarnya. Dia pakai baju dinas kan? Enggak. Nggak pakai baju dinas. Kalau kita sih nggak ada apa-apa. Tangani 1 kali 24 jam harus ditangani. Apabila 1 kali 24 jam tidak ditangani, kita akan melakukan belum. Jadi pelaku lagi dicari oleh anggotanya. Di nomor telepon sudah diserahkan nomor telepon kami. Apabila pelaku sudah dapat, beliau akan telepon kami. Saya minta transparansi. Transparansi nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Betul-betul diproses. Jangan ada ceritanya damai. Saya di dalam pun tidak mau damai. Boleh damai. Saya bilang boleh damai. Seperti apa dulu damainya? Ya, intinya kita minta ketegasan. Diproses secara hukum. Kawan-kawan, malam ini terima kasih solidaritas kawan. Saya jempol, ya. Intinya percayakan kepada kami bersama. Kita akan lakukan yang terbaik. Jangan ada lagi teguh yang kedua dan ketiga. Jadi malam ini kita membubarkan diri. Kalau mau lanjut aktivitas silakan, ya. Malam ini cukup. Kita bubar, kita juga harus saling menghargai, ya, menghargai dari ya Kodam juga, kita hargai beliau juga menghargai kita. Oke. 1 kali 24 jam. Proses secara hukum tidak ada damai. Oke, terima kasih. Itulah ramai ratusan pengemudi ojek online mendatangi halaman Pangdam 12 Tanjung Pura di Jalan Hadi Usman, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, itu diakibatkan karena salah satu dari rekan mereka mengalami pemukulan oleh salah seorang oknum
oknum anggota TNI yang terjadi di Jalan Panglima Aib. Dan menurut rekannya, pada saat itu jalan sedang dalam keadaan ramai dan mobil tersebut tidak bisa untuk memutar balik, sehingga mobil tersebut mundur dan ya korban berada tepat di belakang mobil tersebut dan mengklakson mobil tersebut, sehingga oknum tersebut terasa dan keluar dari mobil dan melakukan pemukulan tersebut. Nah, korban dipukul sebanyak 1 kali dan menyebabkan luka pada patah hidung dan memar pada matanya. Dan menurut dari keterangan Wakapemdam 12 Tanjung Pura dari Letkol INF Agung W. Palipi, untuk dari si oknum anggota tersebut katanya sedang ingin mengantar anaknya yang sedang sakit ke rumah sakit. Nah, namun sedang buru-buru dan tidak tahu atau apa penyebabnya, dan saat ini masih diselidiki. Dan saat itu tiba-tiba dia langsung emosi dan naik hitam sehingga melakukan pemukulan tersebut. Dan untuk saat ini oknum anggota TNI tersebut telah dipertemukan dengan pihak keluarga dan komunitas ojek online tersebut dan telah melakukan mediasi. Oknum tersebut juga telah melakukan permintaan maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya rumah sakit dari korban. Namun untuk proses hukum tetap berjalan. Dan dari protes dari para ojol ini ingin menuntut keadilan serta sanksi tegas kepada oknum anggota tersebut, dan dari hasil protes mereka diterima oleh Wakapemdam 12 Tanjung Pura dan akan dilakukan proses hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dan diketahui sekarang korban telah menjalani proses penyembuhan di salah satu rumah sakit di kota Pontianak. Demikian laporan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Balik ke studio. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pontianak Kris Hamonangan Peri Padede. Selamat bertugas kembali. Yang kami hormati dari Gojek lah ya, perwakilan Satgas Gojek, kemudian dari pihak keluarga dan rekan-rekan media sekalian yang sudah sampai jam berapa ini, jam 9 lewat, sudah setia menunggu kita di sini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait kegiatan yang ada tadi siang, dan memang benar bahwa telah terjadi pemukulan dari oknum anggota TNI kepada masyarakat. Itu sekitar pukul 14.00 di Jalan Seruni. Ya, di Jalan Seruni. Kemudian beberapa perwakilan masyarakat juga sudah melaporkan setelah sholat asar ke kantor Pemdam. Kita gerak cepat dan langsung kita dapat oknum tersebut. Beberapa menit yang lalu, setengah jam lalu sudah dilaksanakan mediasi, ya. Mediasi terhadap anggota keluarga korban yang menjadi korban, kemudian dari penasihat Bang Budi, dari Gojek juga ikut mediasi, termasuk kita hadirkan juga pelaku di mediasi. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut, ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan. Kita tunggu hasilnya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah minta maaf, walaupun minta maaf tapi proses tetap akan berlanjut. Mungkin secara lisan di sini saya tampilkan pelaku
ya, inisial F, ya. Silakan bicara. Namun sesuai peraturan yang berlaku, tetap kita laksanakan proses hukum. Dan saya tekankan di sini sesuai komitmen pimpinan Kodam akan mengawal proses ini sampai dengan selesai. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan. Ya. Nanti apabila proses telah berjalan dan hasilnya akan ada hasilnya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Harapan kami Dan dipecat. Ya agar tidak itulah bang, tidak arogan sekali bang di jalan bang, karena jalan milik sama bang. Kami juga keadilan ya bang. Keadilan. Bisa ya, copot. ya Paling dari sanksi lah. sanksi lah bang pasti. Copot. Kebiri. Agar tidak terjadi ojol-ojol kawan-kawan yang lain tidak kena seperti yang ini bang. Minta ke Pangdam untuk transparan untuk membuka kasus ini. Itu Transparan. Jangan tutup-tutupi. dan main-main Minta aparat transparan. dengan kami ini ojol. Cuman gara-gara klakson aja dia seperti itu ya gimana? Di Panglima tadi bang ya? Hah? Panglima depan SD 04 bang. Iya dia. Oh, tadi macet, jadi si mobil ini putar arah. Kawannya lagi berjalan mau antar orderan dari Panglima Aim Resto Rengganis bawa ke Ampera Raya. Jadi dia ini mobil ini kan jalan tuh kecil bang, dia muter balik, muter balik, nggak cukup, mundur, dikasih sama kawan, dan si pengemudi nggak terima. Gara-gara klakson tadi itu ya. Gara-gara klakson tadi itu nggak terima, lalu gaya nentang, habis itu keluar langsung mukul, pakai ini bang ya, Siku bang ya? pakai siku. Luka lah bang korban. Apa? Itu mata sih, ya bang yang beda mati ini gimana? Berapa kali pemukulan ya bang? Satu kali bang. Satu kali ya? Satu kali. Itu sesuai laporan BAP bang ya. Dan tidak. Lalu korban lari ke Polsek Timur mengarahkan ke POM karena Polsek Timur tahu ini anggota. Dia sebenarnya. Dia pakai baju dinas kan enggak? Enggak pakai baju dinas. Kalau kita sih nggak ada apa-apa. Tangani 1 kali 24 jam harus ditangani. Apabila 1 kali 24 jam tidak ditangani, kita akan melakukan belum. Jadi pelaku lagi dicari oleh anggotanya. Di nomor telepon sudah diserahkan nomor telepon kami. Apabila pelaku sudah dapat, beliau akan telepon kami. Saya minta transparansi. Nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Betul-betul diproses. Jangan ada ceritanya damai. Saya di dalam pun tidak mau damai. Boleh damai. Saya bilang boleh damai. Seperti apa dulu damainya? Ya, intinya kita minta ketegasan. Diproses secara hukum. Kawan-kawan, malam ini terima kasih solidaritas kawan. Saya menjempol, ya. Intinya percayakan kepada kami bersama, kepada kami bertiga. Kita akan lakukan yang terbaik. Jangan ada lagi teguh yang kedua dan ketiga. Jadi malam ini kita membubarkan diri. Dalam mau lanjut aktivitas silakan, ya. Malam ini cukup. Kita bubar, kita juga harus saling menghargai, ya, menghargai dari ya Kodam juga,
kita hargai beliau juga menghargai kita. Oke. Ingat, 1 kali 24 jam. Proses secara hukum tidak ada damai. Oke, terima kasih. Itu ramai ratusan pengemudi ojek online mendatangi halaman Pemdam 12 Tanjung Pura di Jalan Rahayu Usman, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, itu diakibatkan karena salah satu dari rekan mereka mengalami pemukulan oleh salah seorang oknum anggota TNI yang terjadi di Jalan Panglima Aib. Dan menurut rekannya, pada saat itu jalan sedang dalam keadaan ramai dan mobil tersebut tidak bisa untuk memutar balik, sehingga mobil tersebut mundur dan ya korban berada tepat di belakang mobil tersebut dan mengklakson mobil tersebut, sehingga oknum tersebut terasa dan keluar dari mobil dan melakukan pemukulan tersebut. Nah, korban dipukul sebanyak 1 kali dan menyebabkan luka pada patah hidung dan memar pada matanya. Dan menurut dari keterangan Wakapemdam 12 Tanjung Pura dari Letkol INF Agung W. Palipi, untuk dari si oknum anggota tersebut katanya sedang ingin mengantar anaknya yang sedang sakit ke rumah sakit. Nah, namun sedang buru-buru dan tidak tahu atau apa penyebabnya, dan saat ini masih diselidiki. Dan saat itu tiba-tiba dia langsung emosi dan naik hitam sehingga melakukan pemukulan tersebut. Dan untuk saat ini oknum anggota TNI tersebut telah dipertemukan dengan pihak keluarga dan komunitas ojek online tersebut dan telah melakukan mediasi. Oknum tersebut juga telah melakukan permintaan maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya rumah sakit dari korban. Namun untuk proses hukum tetap berjalan. Nah, dari protes dari para ojol ini menuntut keadilan serta sanksi tegas kepada oknum anggota tersebut, dan dari hasil protes mereka diterima oleh Wakapemdam 12 Tanjung Pura dan akan dilakukan proses hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dan diketahui sekarang korban telah menjalani proses penyembuhan di salah satu rumah sakit di kota Pontianak. Demikian laporan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Balik ke video. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pontianak, Chris Samonangan Peri Padede. Selamat bertugas kembali. Yang kami hormati dari Gojek lah ya, perwakilan Satgas Gojek, kemudian dari pihak keluarga dan rekan-rekan media sekalian yang sudah sampai jam berapa ini, jam 9 lewat, sudah setia menunggu kita di sini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait kegiatan yang ada tadi siang, dan memang benar bahwa telah terjadi pemukulan dari oknum anggota TNI kepada masyarakat. Itu sekitar pukul 14.00 di Jalan Seruni. Ya, di Jalan Seruni. Kemudian beberapa perwakilan masyarakat juga sudah melaporkan setelah sholat asar ke kantor Pemdam. Kita gerak cepat dan langsung kita dapat oknum tersebut. Beberapa menit yang lalu, setengah jam yang lalu sudah dilaksanakan mediasi, ya. Mediasi terhadap anggota keluarga korban yang menjadi korban, kemudian dari penasehat Bang Budi,
dari Gojek juga ikut mediasi, termasuk kita hadirkan juga pelaku di mediasi. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut. Ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan. Kita tunggu hasilnya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah minta maaf, walaupun minta maaf tapi proses tetap akan berlanjut. Mungkin secara lisan di sini saya tampilkan pelaku, ya, inisial F, ya. Silakan bicara. Namun sesuai peraturan yang berlaku, tetap kita laksanakan proses hukum. Dan saya tekankan di sini sesuai komitmen pimpinan Kodam akan mengawal proses ini sampai dengan selesai. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan. Ya. Nanti apabila proses telah berjalan dan hasilnya akan ada hasilnya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Harapan kami akan dipecat. Ya agar tidak itu lah bang, tidak arogan sekali bang di jalan bang, karena jalan milik sama bang. Kami juga punya jalan. Keadilan. Bisa copot. Ya Paling nggak disanksi lah. sanksi lah bang pasti. Dipecat. Copot. Kebiri agar tidak terjadi ojol kawan-kawan yang ojol kena seperti yang ini bang. minta ke Pangdam untuk transparan untuk membuka kasus ini. Itu Transparan. Jangan ditutup-tutupi. Jangan main Minta transparan. dengan kami ini ojol. Cuman gara-gara klakson aja dia seperti itu ya gimana? Di Panglima tadi bang ya? Hah? Panglima depan SD 04 bang. Iya dia. Oh, tadi macet, jadi si mobil ini putar arah. Kawannya lagi berjalan mau antar orderan dari Panglima Aim Resto Rengganis bawa ke Ampera Raya. Jadi dia ini mobil ini kan jalan tuh kecil bang, dia muter balik, muter balik, nggak cukup, mundur, diklakson sama kawan, dan si pengemudi nggak terima. Gara-gara klakson tadi itu ya? Gara-gara klakson tadi itu nggak terima, lalu gaya nentang, habis itu keluar langsung mukul, pakai ini bang ya? Pakai siku bang ya? Pakai siku. Luka lah bang korban? Apa? Itu patah, mata sih, ya bang yang beda matinya gimana? Berapa kali pemukulannya bang? Satu kali bang. Satu kali ya? Satu kali. Itu sesuai laporan BAP bang ya? Ya juga. Lalu korban lari ke Polsek Timur mengarahkan ke POM karena Polsek Timur tahu ini anggota. Dia sebenarnya. Dia pakai baju dinas kan? Enggak. Enggak pakai baju dinas. Kalau kita sih nggak ada apa. Tangani 1 kali 24 jam harus ditangani. Apabila 1 kali 24 jam tidak ditangani, kita akan melawan. Belum. Jadi pelaku lagi dicari oleh anggotanya. Di nomor telepon sudah diserahkan nomor telepon kami. Apabila pelaku sudah dapat, beliau akan telepon kami. Saya minta transparansi. Nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Betul-betul diproses. Jangan ada ceritanya damai. Di dalam pun tidak mau damai. Boleh damai. Saya bilang boleh damai. Seperti apa dulu damainya? Ya, intinya kita minta ketegasan. Diproses secara hukum. Kawan-kawan.
malam ini terima kasih solidaritas kawan, saya pun jempol ya, intinya percayakan kepada kami bersama bertiga, kita akan lakukan yang terbaik. Jangan ada lagi Teguh yang kedua dan ketiga. Jadi malam ini kita membubarkan diri. Kalau mau lanjut aktivitas silakan ya. Malam ini cukup, kita bubar, kita juga harus saling menghargai ya, menghargai dari ya Kodam juga, kita hargai beliau juga menghargai kita. Oke. Lihat, 1 kali 24 jam secara hukum tidak ada damai ya. Oke, terima kasih. Itu ramai ratusan pengemudi ojek online mendatangi halaman Pemdam 12 Tanjung Pura di Jalan Haji Usman, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, itu diakibatkan karena salah satu dari rekan mereka mengalami pemukulan oleh salah seorang oknum anggota TNI yang terjadi di Jalan Panglima Aib. Dan menurut rekannya, pada saat itu jalan sedang dalam keadaan ramai dan mobil tersebut tidak bisa untuk memutar balik, sehingga mobil tersebut mundur dan ya korban berada tepat di belakang mobil tersebut dan mengklakson mobil tersebut, sehingga oknum tersebut terasa dan keluar dari mobil dan melakukan pemukulan tersebut. Nah, korban dipukul sebanyak 1 kali dan menyebabkan luka pada patah hidung dan memar pada matanya. Dan menurut dari keterangan Wakapemdam 12 Tanjung Pura dari Letkol INF Agung W. Palipi, untuk dari si oknum anggota tersebut katanya sedang ingin mengantar anaknya yang sedang sakit ke rumah sakit. Nah, namun sedang buru-buru dan tidak tahu atau apa penyebabnya, dan saat ini masih diselidiki. Dan saat itu tiba-tiba dia langsung emosi dan naik hitam sehingga melakukan pemukulan tersebut. Dan untuk saat ini oknum anggota TNI tersebut telah dipertemukan dengan pihak keluarga dan komunitas ojek online tersebut dan telah melakukan mediasi. Oknum tersebut juga telah melakukan permintaan maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya rumah sakit dari korban. Namun untuk proses hukum tetap berjalan. Dan dari protes dari para ojol ini ingin menuntut keadilan serta sanksi tegas kepada oknum anggota tersebut, dan dari hasil protes mereka diterima oleh Wakapemdam 12 Tanjung Pura dan akan dilakukan proses hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dan diketahui sekarang korban telah menjalani proses penyembuhan di salah satu rumah sakit di kota Pontianak. Demikian laporan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Balik ke video. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pontianak, Kris Hamonangan Peri Padede. Selamat bertugas kembali. Yang kami hormati dari Gojek lah ya, perwakilan Satgas Gojek, kemudian dari pihak keluarga dan rekan-rekan media sekalian yang sudah sampai jam berapa ini, jam 9 lewat, sudah setia menunggu kita di sini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait kegiatan yang ada tadi siang, dan memang benar bahwa telah terjadi pemukulan dari oknum anggota TNI kepada masyarakat. Itu sekitar pukul 14.00
di Jalan Seruni. Ya, di Jalan Seruni. Kemudian beberapa perwakilan masyarakat juga sudah melaporkan setelah sholat asar ke kantor Pemdam. Kita gerak cepat dan langsung kita dapat oknum tersebut. Beberapa menit yang lalu, setengah jam yang lalu sudah dilaksanakan mediasi, ya. Mediasi terhadap anggota keluarga korban yang menjadi korban, kemudian dari penasihat Bang Budi dari Gojek juga ikut mediasi, termasuk kita hadirkan juga pelaku di mediasi. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut, ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan. Kita tunggu hasilnya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah minta maaf, walaupun minta maaf tapi proses tetap akan berlanjut. Mungkin secara lisan di sini saya tampilkan pelaku, ya, inisial F, ya. Silakan bicara. Namun sesuai peraturan yang berlaku tetap kita laksanakan proses hukum. Dan saya tekankan di sini sesuai komitmen pimpinan Kodam akan mengawal proses ini sampai dengan selesai. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan, ya. Nanti apabila proses telah berjalan dan hasilnya akan ada hasilnya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Harapan kami akan dipecat. Ya agak tidak itu lah bang, tidak arogan sekali bang di jalan bang, karena jalan milik sama bang. Kami juga punya jalan. Minta keadilan. Bisa copot. Ya Paling dari sanksi lah. sanksi lah bang pasti. Dipecat. Copot. kebiri Agar tidak terjadi ojol dan kawan-kawan yang lain tidak kena seperti yang ini bang. minta ke Pemdam untuk transparan untuk membuka kasus ini. Gitu aja bang. Transparan. Jangan ditutup-tutupi. Jangan main aparat Transparan. dengan kami ini ojol. Cuman gara-gara klakson aja dia seperti itu ya gimana? Di Panglimain tadi bang ya? Hah? Panglimain depan SD 04 bang. Kejadiannya. Oh, tadi macet, jadi si mobil ini putar arah. Kawannya lagi berjalan mau antar orderan dari Panglimain Resto Rengganis bawa ke Ampera Raya. Jadi dia ini mobil ini kan jalan tuh kecil bang, dia muter balik, muter balik, nggak cukup, mundur, diklakson sama kawan, dan si pengemudi nggak terima. Gara-gara klakson tadi itu ya? Gara-gara klakson tadi itu nggak terima, lalu gaya nentang, habis itu keluar langsung mukul, pakai ini bang ya? Pakai siku bang ya? Pakai siku. Luka lah bang korban. Apa? Itu patah, mata sih, abang yang ngerti lah matinya gimana. Berapa kali pemukulan ada bang? Satu kali bang. Satu kali ya? Satu kali. Itu sesuai laporan BAP bang ya. Dan tidak. Lalu korban lari ke Polsek Timur mengarahkan ke POM karena Polsek Timur tahu ini anggota. Dia sebenarnya. Dia pakai baju dinas kan? Enggak. Nggak pakai baju dinas. Kalau kita sih nggak ada apa-apa. Tangani 1 kali 24 jam harus ditangani. Apabila 1 kali 24 jam tidak ditangani, kita akan melakukan belum. Jadi pelaku lagi dicari oleh anggotanya. Di nomor
telepon sudah diserahkan nomor telepon kami. Apabila pelaku sudah dapat, beliau akan telepon kami. Saya minta transparansi. Transparansi nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Betul-betul diproses. Jangan ada ceritanya damai. Saya di dalam pun tidak mau damai. Boleh damai. Saya bilang boleh damai. Seperti apa dulu damainya? Ya, intinya kita minta ketegasan. Diproses secara hukum. Kawan-kawan, malam ini terima kasih solidaritas kawan. Saya menjemput, ya. Intinya percayakan kepada kami bersama, kepada kami bertiga. Kita akan lakukan yang terbaik. Jangan ada lagi teguh yang kedua dan ketiga. Jadi malam ini kita membubarkan diri. Kalau mau lanjut aktivitas silakan, ya. Malam ini cukup. Kita bubar, kita juga harus saling menghargai, ya, menghargai dari pihak Kodam juga, kita hargai beliau juga menghargai kita. Oke. 1 kali 24 jam, secara hukum tidak ada damai. Oke, terima kasih. Itulah ratusan pengemudi ojek online mendatangi halaman Pemdam 12 Tanjung Pura di Jalan Rahayu Usman, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, itu diakibatkan karena salah satu dari rekan mereka mengalami pemukulan oleh salah seorang oknum anggota TNI yang terjadi di Jalan Panglima Aib. Dan menurut rekannya, pada saat itu jalan sedang dalam keadaan ramai dan mobil tersebut tidak bisa untuk memutar balik, sehingga mobil tersebut mundur dan ya korban berada tepat di belakang mobil tersebut dan mengklakson mobil tersebut, sehingga oknum tersebut terasa dan keluar dari mobil dan melakukan pemukulan tersebut. Nah, korban dipukul sebanyak 1 kali dan menyebabkan luka pada patah hidung dan memar pada matanya. Dan menurut dari keterangan Wakapemdam 12 Tanjung Pura dari Letkol INF Agung W. Palipi, untuk dari si oknum anggota tersebut katanya sedang ingin mengantar anaknya yang sedang sakit ke rumah sakit. Nah, namun sedang buru-buru dan tidak tahu atau apa penyebabnya, dan saat ini masih diselidiki. Dan saat itu tiba-tiba dia langsung emosi dan naik hitam sehingga melakukan pemukulan tersebut. Dan untuk saat ini oknum anggota TNI tersebut telah dipertemukan dengan pihak keluarga dan komunitas ojek online tersebut dan telah melakukan mediasi. Oknum tersebut juga telah melakukan permintaan maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya rumah sakit dari korban. Namun untuk proses hukum tetap berjalan. Dan dari protes dari para ojol ini ingin menuntut keadilan serta sanksi tegas kepada oknum anggota tersebut, dan dari hasil protes mereka diterima oleh Wakapemdam 12 Tanjung Pura dan akan dilakukan proses hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dan diketahui sekarang korban telah menjalani proses penyembuhan di salah satu rumah sakit di kota Pontianak. Demikian laporan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Balik ke video. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pontianak, Kris Hamonangan Peri Padede. Selamat bertugas kembali. Yang kami hormati dari Ojek lah ya, perwakilan
14 Gojek, kemudian dari pihak keluarga dan rekan-rekan media sekalian yang sudah sampai jam berapa ini, jam 9 lewat, sudah setia menunggu kita di sini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait kegiatan yang ada tadi siang, dan memang benar bahwa telah terjadi pemukulan dari oknum anggota TNI kepada masyarakat. Itu sekitar pukul 14.00 di Jalan Seruni. Ya, di Jalan Seruni. Kemudian beberapa perwakilan masyarakat juga sudah melaporkan setelah sholat asar ke kantor Pemdam. Kita gerak cepat dan langsung kita dapat oknum tersebut. Beberapa menit yang lalu, setengah jam yang lalu sudah dilaksanakan mediasi, ya. Mediasi terhadap anggota keluarga korban yang menjadi korban, kemudian dari penasihat Bang Budi, dari Gojek juga ikut mediasi, termasuk kita hadirkan juga pelaku di mediasi. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut, ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan. Kita tunggu hasilnya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah minta maaf. Walaupun minta maaf, tapi proses tetap akan berlanjut. Mungkin secara lisan di sini saya tampilkan pelaku, ya, inisial F, ya. Silakan bicara. Namun sesuai peraturan yang berlaku, tetap kita laksanakan proses hukum. Dan saya tekankan di sini sesuai komitmen pimpinan Kodam akan mengawal proses ini sampai dengan selesai. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan, ya. Nanti apabila proses telah berjalan dan hasilnya akan ada hasilnya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Harapan kami Dan dipecat. Ya agak tidak itu lah bang, tidak arogan sekali bang di jalan bang, karena jalan milik sama bang. Kami juga keadilan ya bang. Keadilan. Bisa ya, copot. ya Paling dari sanksi lah. sanksi lah bang pasti. Copot. Kebiri. Agar tidak terjadi ojol kawan-kawan yang lain tidak kena seperti yang ini bang. Minta ke Pangdam untuk transparan untuk membuka kasus ini. Itu Transparan. Jangan ditutup-tutupi. dan main-main Minta aparat transparan. dengan kami ini ojol. Cuman gara-gara klakson aja dia seperti itu ya gimana? Di Panglima tadi bang ya? Hah? Panglima depan SD 04 bang. Iya dia. Oh, lagi macet, jadi si mobil ini putar arah. Kawannya lagi berjalan mau antar orderan dari Panglima Aim Resto Rengganis bawa ke Ampera Raya. Jadi dia ini mobil ini kan jalan tuh kecil bang, dia muter balik, muter balik, nggak cukup, mundur, dikasih sama kawan, dan si pengemudi nggak terima. Gara-gara klakson tadi itu ya. Gara-gara klakson tadi itu nggak terima, lalu gaya nentang, habis itu keluar langsung mukul, pakai ini bang ya, Pakai siku bang ya? pakai siku. Luka lah bang korban? Itu mati sih, ya bang yang beda matinya gimana? Berapa kali pemukulan ada bang? Satu kali bang. Satu kali ya? Satu kali. Itu sesuai laporan BAP bang ya. Dan tidak. Lalu korban lari ke Polsek Timur mengarahkan ke POM karena Polsek Timur tahu ini anggota. Dia sebenarnya. Dia pakai baju dinas kan? Enggak. Enggak pakai baju dinas.
Yang penting masalah transparan. Kalau kita sih nggak ada apa-apa. Tangani 1 kali 24 jam harus ditangani. Apabila 1 kali 24 jam tidak ditangani, kita akan melakukan belum. Jadi pelaku lagi dicari oleh anggotanya. Jadi nomor telepon sudah diserahkan, nomor telepon kami. Apabila pelaku sudah dapat, beliau akan telepon kami. Saya minta transparansi. Nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Betul-betul diproses. Jangan ada ceritanya damai. Saya di dalam pun tidak mau damai. Boleh damai. Saya bilang boleh damai. Seperti apa dulu damainya? Ya, intinya kita minta ketegasan. Diproses secara hukum. Kawan-kawan, malam ini terima kasih solidaritas kawan. Saya menjempol, ya. Intinya percayakan kepada kami bersama, kepada kami bertiga. Kita akan lakukan yang terbaik. Jangan ada lagi teguh yang kedua dan ketiga. Jadi malam ini kita membubarkan diri. Dalam mau lanjut aktivitas silakan, ya. Malam ini cukup. Kita bubar, kita juga harus saling menghargai, ya, menghargai dari pihak Kodam juga, kita hargai beliau juga menghargai kita. Oke. 1 kali 24 jam, proses secara hukum tidak ada damai. Oke, terima kasih. Itu ramai ratusan pengemudi ojek online mendatangi halaman Pemdam 12 Tanjung Pura di Jalan Rahayu Usman, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, itu diakibatkan karena salah satu dari rekan mereka mengalami pemukulan oleh salah seorang oknum anggota TNI yang terjadi di Jalan Panglima Aib. Dan menurut rekannya, pada saat itu jalan sedang dalam keadaan ramai dan mobil tersebut tidak bisa untuk memutar balik, sehingga mobil tersebut mundur dan ya korban berada tepat di belakang mobil tersebut dan mengklakson mobil tersebut, sehingga oknum tersebut terasa dan keluar dari mobil dan melakukan pemukulan tersebut. Nah, korban dipukul sebanyak 1 kali dan menyebabkan luka pada patah hidung dan memar pada matanya. Dan menurut dari keterangan Wakapemdam 12 Tanjung Pura dari Letkol INF Agung W. Palipi, untuk dari si oknum anggota tersebut katanya sedang ingin mengantar anaknya yang sedang sakit ke rumah sakit. Nah, namun sedang buru-buru dan tidak tahu atau apa penyebabnya, dan saat ini masih diselidiki. Dan saat itu tiba-tiba dia langsung emosi dan naik hitam sehingga melakukan pemukulan tersebut. Dan untuk saat ini oknum anggota TNI tersebut telah dipertemukan dengan pihak keluarga dan komunitas ojek online tersebut dan telah melakukan mediasi. Oknum tersebut juga telah melakukan permintaan maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya rumah sakit dari korban. Namun untuk proses hukum tetap berjalan. Nah, dari protes dari para ojol ini ingin menuntut keadilan serta sanksi tegas kepada oknum anggota
tersebut dan dari hasil protes mereka diterima oleh Wakapemdam 12 Tanjung Pura dan akan dilakukan proses hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dan diketahui sekarang korban telah menjalani proses penyembuhan di salah satu rumah sakit di kota Pontianak. Demikian laporan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Balik ke video. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pontianak Kris Hamonangan Peri Padide. Selamat bertugas kembali. Yang kami hormati dari Gojek lah ya, perwakilan Satgas Gojek, kemudian dari pihak keluarga dan rekan-rekan media sekalian yang sudah sampai jam berapa ini, jam 9 lewat, sudah setia menunggu kita di sini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait kegiatan yang ada tadi siang, dan memang benar bahwa telah terjadi pemukulan dari oknum anggota TNI kepada masyarakat. Itu sekitar pukul 14.00 di Jalan Seruni. Ya, di Jalan Seruni. Kemudian beberapa perwakilan masyarakat juga sudah melaporkan setelah sholat asar ke kantor Pemdam. Kita gerak cepat dan langsung kita dapat oknum tersebut. Beberapa menit yang lalu, setengah jam yang lalu sudah dilaksanakan mediasi, ya. Mediasi terhadap anggota keluarga korban yang menjadi korban, kemudian dari penasihat Bang Budi, dari Gojek juga ikut mediasi, termasuk kita hadirkan juga pelaku di mediasi. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut, ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan. Kita tunggu hasilnya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah minta maaf. Walaupun minta maaf, tapi proses tetap akan berlanjut. Mungkin secara lisan di sini saya tampilkan pelaku, ya, inisial F, ya. Silakan bicara. Namun sesuai peraturan yang berlaku, tetap kita laksanakan proses hukum. Dan saya tekankan di sini sesuai komitmen pimpinan Kodam akan mengawal proses ini sampai dengan selesai. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan. Ya. Nanti apabila proses telah berjalan dan hasilnya akan ada hasilnya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Harapan kami dan dipecat. Ya agak tidak itu lah bang, tidak arogan sekali bang di jalan bang, karena jalan milik sama bang. Kami juga punya jalan. Keadilan. Bisa Ya, copot. ya paling dari sanksi lah bang pasti. Copot. Kebiri agar tidak terjadi ojol kawan-kawan yang lain tidak kena seperti yang ini bang. minta ke Pemdam untuk transparan untuk membuka kasus ini. Itu Transparan. Jangan ditutup-tutupi. Jangan main-main aparat Transparan. dengan kami ini ojol. Cuman gara-gara klakson aja dia seperti itu ya gimana? Di Panglima tadi bang ya? Hah? Panglima depan SD 04 bang. Iya dia. Oh, tadi macet, jadi si mobil ini putar arah. Kawannya lagi berjalan mau antar orderan dari Panglima Ain Resto Rengganis bawa ke Ampera Raya. Jadi dia ini mobil ini kan jalan tuh kecil bang, dia muter balik, muter balik, nggak cukup, mundur, diklakson sama kawan, dan si pengemudi nggak terima. Gara-gara klakson tadi itu ya? Gara-gara klakson tadi itu nggak terima, lalu
gaya nentang, habis itu keluar langsung mukul. Pakai ini bang ya? Pakai siku bang ya? Pakai siku. Luka tak bang korban? Itu mata sih. Ya bang ini masih mati ini gimana? Berapa kali pemukulan bang? Satu kali bang. Satu kali ya? Satu kali. Itu sesuai laporan BAP bang ya? Dan tidak. Lalu korban lari ke Polsek Timur mengarahkan ke POM karena Polsek Timur tahu ini anggota. Dia sebenarnya. Dia pakai baju dinas kan enggak? Enggak. Enggak pakai baju dinas. Kalau kita sih nggak ada apa-apa. Tangani 1 kali 24 jam harus ditangani. Apabila 1 kali 24 jam tidak ditangani, kita akan melakukan belum. Jadi pelaku lagi dicari oleh anggotanya. Di nomor telepon sudah diserahkan nomor telepon kami. Apabila pelaku sudah dapat, beliau akan telepon kami. Saya minta transparansi. Nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Betul-betul diproses. Jangan ada ceritanya damai. Saya di dalam pun tidak mau damai. Boleh damai. Saya bilang boleh damai. Seperti apa dulu damainya? Ya, intinya kita minta ketegasan. Diproses secara hukum. Kawan-kawan, malam ini terima kasih solidaritas kawan. Saya menjempol, ya. Intinya percayakan kepada kami bersama, kepada kami bertiga. Kita akan lakukan yang terbaik. Jangan ada lagi teguh yang kedua dan ketiga. Jadi malam ini kita membubarkan diri. Dalam mau lanjut aktivitas silakan, ya. Malam ini cukup. Kita bubar, kita juga harus saling menghargai, ya, menghargai dari ya Kodam juga, kita hargai beliau juga menghargai kita. Oke. 1 kali 24 jam. Secara hukum tidak ada damai. Oke, terima kasih. Itu ramai ratusan pengemudi ojek online mendatangi halaman Pangdam 12 Tanjung Pura di Jalan Hadi Usman, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, itu diakibatkan karena salah satu dari rekan mereka mengalami pemukulan oleh salah seorang oknum anggota TNI yang terjadi di Jalan Panglima Aib. Dan menurut rekannya, pada saat itu jalan sedang dalam keadaan ramai dan mobil tersebut tidak bisa untuk memutar balik sehingga mobil tersebut mundur dan ya korban berada tepat di belakang mobil tersebut dan mengklakson mobil tersebut sehingga oknum tersebut terasa dan keluar dari mobil dan melakukan pemukulan tersebut. Nah, korban dipukul sebanyak 1 kali dan menyebabkan luka pada patah hidung dan memar pada matanya. Dan menurut dari keterangan Wakapemdam 12 Tanjung Pura dari Letkol INF Agung W. Palipi,
Nah, untuk dari si oknum anggota tersebut, katanya sedang ingin mengantar anaknya yang sedang sakit ke rumah sakit. Nah, namun sedang buru-buru dan tidak tahu atau apa penyebabnya, dan saat ini masih diselidiki. Dan saat itu tiba-tiba dia langsung emosi dan naik pitam sehingga melakukan pemukulan tersebut. Dan untuk saat ini oknum anggota TNI tersebut telah dipertemukan dengan pihak keluarga dan komunitas ojek online tersebut dan telah melakukan mediasi. Oknum tersebut juga telah melakukan permintaan maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya rumah sakit dari korban. Namun untuk proses hukum tetap berjalan. Dan dari protes dari para ojol ini ingin menuntut keadilan serta sanksi tegas kepada oknum anggota tersebut, dan dari hasil protes mereka diterima oleh Wakapemdam 12 Tanjung Pura dan akan dilakukan proses hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dan diketahui sekarang korban telah menjalani proses penyembuhan di salah satu rumah sakit di kota Pontianak. Demikian laporan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Balik ke video. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pontianak Kris Hamonangan Peri Pardede. Selamat bertugas kembali. Yang kami hormati dari Gojek Pak ya, perwakilan Satgas Gojek, kemudian dari pihak keluarga dan rekan-rekan media sekalian yang sudah sampai jam berapa ini, jam 9 lewat, sudah setia menunggu kita di sini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait kegiatan yang ada tadi siang, dan memang benar bahwa telah terjadi pemukulan dari oknum anggota TNI kepada masyarakat. Itu sekitar pukul 14.00 di Jalan Seruni. Ya, di Jalan Seruni. Kemudian beberapa perwakilan masyarakat juga sudah melaporkan setelah sholat asar ke kantor Pemdam. Kita gerak cepat dan langsung kita dapat oknum tersebut. Beberapa menit yang lalu, setengah jam yang lalu sudah dilaksanakan mediasi, ya. Mediasi terhadap anggota keluarga korban yang menjadi korban, kemudian dari penasihat Bang Budi dari Gojek juga ikut mediasi, termasuk kita hadirkan juga pelaku di mediasi. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut, ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan. Kita tunggu hasilnya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah minta maaf. Walaupun minta maaf, tapi proses tetap akan berlanjut. Mungkin secara lisan di sini saya tampilkan pelaku, ya, inisial F, ya. Silakan bicara. Namun sesuai peraturan yang berlaku, tetap kita laksanakan proses hukum. Dan saya tekankan di sini sesuai komitmen pimpinan Kodam akan mengawal proses ini sampai dengan selesai. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan, ya. Nanti apabila proses telah berjalan dan hasilnya akan ada hasilnya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Harapan kami akan dipecat. Ya agar tidak itu lah bang, tidak arogan sekali bang di jalan bang, karena jalan milik sama bang. Kami juga punya jalan. Keadilan. Bisa copot. Ya paling tidak disanksi lah. Sanksi lah bang pasti. Copot.
Kebiri agar tidak terjadi ojol dan kawan-kawan yang lain tidak kena seperti yang ini, Bang. minta ke Pangdam untuk transparan untuk membuka kasus ini. Itu Transparan. Jangan ditutup-tutupi. dan main-main Minta aparat transparan. dengan kami ini ojol. Cuman gara-gara klakson aja dia seperti itu ya gimana? Di Panglima tadi Bang ya? Hah? Panglima depan SD 04 Bang. Iya dia. Oh, lagi macet. Jadi si mobil ini putar arah. Kawannya lagi berjalan mau antar orderan dari Panglima Aim Resto Rengganis bawa ke Ampera Raya. Jadi dia ini mobil ini kan jalan tuh kecil Bang. Dia muter balik, muter balik, nggak cukup, mundur, diklakson sama kawan. Dan si pengemudi nggak terima. Gara-gara klakson tadi itu ya. Gara-gara klakson tadi itu nggak terima. Lalu gaya nentang, habis itu keluar langsung mukul. Pakai ini Bang ya. Pakai siku bang ya? Pakai siku. Luka lah bang korban? Itu patah, mata sih. Ya Bang yang beda matinya gimana? Berapa kali pemukulan dari bang? Satu kali Bang. Satu kali ya? Satu kali. Itu sesuai laporan BAP Bang ya. Ya tiga. Lalu korban lari ke Polsek Timur mengarahkan ke POM karena Polsek Timur tahu ini anggota. Dia sebenarnya. Dia pakai baju dinas kan? Enggak. Enggak pakai baju dinas. Kalau kita sih nggak ada apa-apa. Tangani 1 kali 24 jam harus ditangani. Apabila 1 kali 24 jam tidak ditangani, kita akan melakukan belum. Jadi pelaku lagi dicari oleh anggotanya. Di nomor telepon sudah diserahkan nomor telepon kami. Apabila pelaku sudah dapat, beliau akan telepon kami. Saya minta transparansi. Nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Betul-betul diproses. Jangan ada ceritanya damai. Saya di dalam pun tidak mau damai. Boleh damai. Saya bilang boleh damai. Seperti apa dulu damainya? Ya, intinya kita minta ketegasan. Diproses secara hukum. Kawan-kawan, malam ini terima kasih solidaritas kawan. Saya jempol, ya. Intinya percayakan kepada kami bersama. Kami bertiga, kita akan lakukan yang terbaik. Jangan ada lagi teguh yang kedua dan ketiga. Jadi malam ini kita membubarkan diri. Kalau mau lanjut aktivitas silakan, ya. Malam ini cukup. Kita bubar, kita juga harus saling menghargai, ya, menghargai dari ya Kodam juga, kita hargai beliau juga menghargai kita. Oke. 1 kali 24 jam, secara hukum tidak ada damai. Oke, terima kasih. Itu ramai ratusan pengemudi ojek online mendatangi halaman Pangdam 12 Tanjung Pura di Jalan Haji Usman, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, itu diakibatkan karena salah satu dari rekan mereka mengalami pemukulan oleh salah seorang oknum anggota TNI yang terjadi di Jalan Panglima Aib. Dan menurut rekannya pada saat itu jalan sedang dalam keadaan ramai dan
mobil tersebut tidak bisa untuk memutar balik sehingga mobil tersebut mundur dan ya korban berada tepat di belakang mobil tersebut dan mengklakson mobil tersebut sehingga oknum tersebut terasa dan keluar dari mobil dan melakukan pemukulan tersebut. Nah, korban dipukul sebanyak 1 kali dan menyebabkan luka pada patah hidung dan memar pada matanya. Dan menurut dari keterangan Wakapemdam 12 Tanjung Pura dari Letkol INF Agung W. Palipi, nah, untuk dari si oknum anggota tersebut katanya sedang ingin mengantar anaknya yang sedang sakit ke rumah sakit. Nah, namun sedang buru-buru dan tidak tahu atau apa penyebabnya, dan saat ini masih diselidiki. Dan saat itu tiba-tiba dia langsung emosi dan naik pitam sehingga melakukan pemukulan tersebut. Dan untuk saat ini oknum anggota TNI tersebut telah dipertemukan dengan pihak keluarga dan komunitas ojek online tersebut dan telah melakukan mediasi. Nah, oknum tersebut juga telah melakukan permintaan maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya rumah sakit dari korban. Namun untuk proses hukum tetap berjalan. Nah, dari protes dari para ojol ini ingin menuntut keadilan serta sanksi tegas kepada oknum anggota tersebut, dan dari hasil protes mereka diterima oleh Wakapemdam 12 Tanjung Pura dan akan dilakukan proses hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dan diketahui sekarang korban telah menjalani proses penyembuhan di salah satu rumah sakit di kota Pontianak. Demikian laporan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Balik ke video. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pontianak Kris Samonangan Peri Pardede. Selamat bertugas kembali. Yang kami hormati dari Gojek Pak ya, perwakilan Satgas Gojek, kemudian dari pihak keluarga dan rekan-rekan media sekalian yang sudah sampai jam berapa ini, jam 9 lewat, sudah setia menunggu kita di sini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait kegiatan yang ada tadi siang, dan memang benar bahwa telah terjadi pemukulan dari oknum anggota TNI kepada masyarakat. Itu sekitar pukul 14.00 di Jalan Seruni, ya, di Jalan Seruni. Kemudian beberapa perwakilan masyarakat juga sudah melaporkan setelah sholat asar ke kantor Pemdam. Kita gerak cepat dan langsung kita dapat oknum tersebut. Beberapa menit yang lalu, setengah jam yang lalu sudah dilaksanakan mediasi, ya, mediasi terhadap anggota keluarga korban yang menjadi korban, kemudian dari penasihat Bang Budi, dari Gojek juga ikut mediasi, termasuk kita hadirkan juga pelaku di mediasi. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut, ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan, kita tunggu hasilnya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah minta maaf, walaupun minta maaf tapi proses tetap akan berlanjut. Mungkin secara lisan di sini saya tampilkan pelaku, ya, inisial F, ya. Silakan bicara. Namun sesuai peraturan yang berlaku tetap kita laksanakan proses hukum. Dan saya tekankan di sini sesuai komitmen pimpinan Kodam
akan mengawal proses ini sampai dengan selesai. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan. Ya. Nanti apabila proses telah berjalan dan hasilnya akan ada hasilnya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Harapan kami Dan dipecat. Ya agak tidak itu lah bang, tidak arogan sekali bang di jalan bang, karena jalan milik sama bang. Kami juga punya jalan. Keadilan. Bisa Pelakunya copot. ya paling dari sanksi lah bang pasti. Dipecat. Copot. Kebiri agar tidak terjadi ojol kawan-kawan yang lain tidak kena seperti yang ini bang. minta ke Pangdam untuk transparan untuk membuka kasus ini. Itu Transparan. Jangan ditutup-tutupi. Jangan main-main aparat Transparan. dengan kami ini ojol. Cuman gara-gara klakson aja dia seperti itu ya gimana? Di Panglimain tadi bang? Hah? Panglimain depan SD 04 bang. Kejadiannya. Tadi macet, jadi si mobil ini putar arah. Kawannya lagi berjalan mau antar orderan dari Panglimain Resto Rengganis bawa ke Ampera Raya. Jadi dia ini mobil ini kan jalan tuh kecil bang. Dia muter balik, muter balik, nggak cukup, mundur, diklakson sama kawan. Dan si pengemudi nggak terima. Gara-gara klakson tadi itu ya. Gara-gara klakson tadi itu nggak terima. Lalu gaya nentang, habis itu langsung mukul. Pakai ini bang ya? Siku bang ya? Pakai siku. Luka lah bang korban. Apa? Itu mata sih. Ya bang yang beda mati ini gimana? Berapa kali pemukulan ada bang? Satu kali bang. Satu kali ya? Satu kali. Itu sesuai laporan BAP bang ya? Yang tiga. Lalu korban lari ke Polsek Timur mengarahkan ke POM karena Polsek Timur tahu ini anggota. Dia sebenarnya. Dia pakai baju dinas kan? Enggak. Nggak pakai baju dinas. Kalau kita sih nggak ada apa-apa. Tangani 1 kali 24 jam harus ditangani. Apabila 1 kali 24 jam tidak ditangani, kita akan melakukan belum. Jadi pelaku lagi dicari oleh anggotanya. Di nomor telepon sudah diserahkan nomor telepon kami. Apabila pelaku sudah dapat, beliau akan telepon kami. Saya minta transparansi. Nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Betul-betul diproses. Jangan ada ceritanya damai. Saya di dalam pun tidak mau damai. Boleh damai. Saya bilang boleh damai. Seperti apa dulu damainya? Ya, intinya kita minta ketegasan. Diproses secara hukum. Kawan-kawan, malam ini terima kasih solidaritas kawan. Saya jempol, ya. Intinya percayakan kepada kami bersama, kepada kami bertiga. Kita akan lakukan yang terbaik. Jangan ada lagi teguh yang kedua dan ketiga. Jadi malam ini kita membubarkan diri. Kalau mau lanjut aktivitas silakan, ya. Malam ini cukup, kita bubar, kita juga harus saling menghargai, ya, menghargai dari pihak Kodam juga, kita hargai beliau juga menghargai kita. Oke. 1 kali 24 jam, secara hukum tidak ada damai. Oke, terima kasih. Itu ramai ratusan pengemudi ojek online
mendatangi halaman Pemdam 12 Tanjung Pura di Jalan Rahayu Usman, Kecamatan Pontianak Kota. Nah, itu diakibatkan karena salah satu dari rekan mereka mengalami pemukulan oleh salah seorang oknum anggota TNI yang terjadi di Jalan Panglima Aib. Dan menurut rekannya, pada saat itu jalan sedang dalam keadaan ramai dan mobil tersebut tidak bisa untuk memutar balik, sehingga mobil tersebut mundur dan ya korban berada tepat di belakang mobil tersebut dan mengklakson mobil tersebut, sehingga oknum tersebut terasa dan keluar dari mobil dan melakukan pemukulan tersebut. Nah, korban dipukul sebanyak 1 kali dan menyebabkan luka pada patah hidung dan memar pada matanya. Dan menurut dari keterangan Wakapemdam 12 Tanjung Pura dari Letkol INF Agung W. Palipi, untuk dari si oknum anggota tersebut katanya sedang ingin mengantar anaknya yang sedang sakit ke rumah sakit. Nah, namun sedang buru-buru dan tidak tahu atau apa penyebabnya, dan saat ini masih diselidiki. Dan saat itu tiba-tiba dia langsung emosi dan naik hitam sehingga melakukan pemukulan tersebut. Dan untuk saat ini oknum anggota TNI tersebut telah dipertemukan dengan pihak keluarga dan komunitas ojek online tersebut dan telah melakukan mediasi. Oknum tersebut juga telah melakukan permintaan maaf dan bersedia menanggung seluruh biaya rumah sakit dari korban. Namun untuk proses hukum tetap berjalan. Dan dari protes dari para ojol ini ingin menuntut keadilan serta sanksi tegas kepada oknum anggota tersebut, dan dari hasil protes mereka diterima oleh Wakapemdam 12 Tanjung Pura dan akan dilakukan proses hukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dan diketahui sekarang korban telah menjalani proses penyembuhan di salah satu rumah sakit di kota Pontianak. Demikian laporan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Balik ke video. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pontianak Kris Hamonangan Peri Padede. Selamat bertugas kembali. Yang kami hormati dari Gojek Pak ya, perwakilan Satgas Gojek, kemudian dari pihak keluarga dan rekan-rekan media sekalian yang sudah sampai jam berapa ini, jam 9 lewat, sudah setia menunggu kita di sini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan konferensi pers terkait kegiatan yang ada tadi siang, dan memang benar bahwa telah terjadi pemukulan dari oknum anggota TNI kepada masyarakat. Itu sekitar pukul 14.00 di Jalan Seruni. Ya, di Jalan Seruni. Kemudian beberapa perwakilan masyarakat juga sudah melaporkan setelah sholat asar ke kantor Pemdam. Kita gerak cepat dan langsung kita dapat oknum tersebut. Beberapa menit yang lalu, setengah jam yang lalu sudah dilaksanakan mediasi, ya. Mediasi terhadap anggota keluarga korban yang menjadi korban, kemudian dari penasihat Bang Budi dari Gojek juga ikut mediasi, termasuk kita hadirkan juga pelaku di mediasi. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut, ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer.
Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan. Kita tunggu hasilnya. Kemudian yang bersangkutan juga sudah minta maaf, walaupun minta maaf tapi proses tetap akan berlanjut. Mungkin secara lisan di sini saya tampilkan pelaku, ya, inisial F, ya. Silakan bicara. Namun sesuai peraturan yang berlaku, tetap kita laksanakan proses hukum. Dan saya tekankan di sini sesuai komitmen pimpinan Kodam akan mengawal proses ini sampai dengan selesai. Saya rasa ini saja yang perlu saya sampaikan. Ya. Nanti apabila proses telah berjalan dan hasilnya akan ada hasilnya, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Harapan kami dan dipecat. Ya agar tidak itulah bang, tidak arogan sekali bang di jalan bang, karena jalan milik sama bang. Kami juga keadilan ya bang. Keadilan. Bisa Pelakunya copot. ya Paling dari sanksi sanksi lah bang pasti. Dipecat. Copot. Kebiri. Agar tidak terjadi ojol kawan-kawan yang lain tidak kena seperti yang ini bang. Minta ke Pangdam untuk transparan untuk membuka kasus ini. Itu Transparan. Jangan ditutup-tutupi. Jangan main-main aparat Transparan. dengan kami ini ojol. Cuma gara-gara klakson aja dia seperti itu ya gimana? Di Panglima tadi bang ya? Hah? Panglima depan SD 04 bang. Dia. Oh, lagi macet. Jadi si mobil ini putar arah. Kawannya lagi berjalan mengantar orderan dari Panglima Resto Rengganis bawa ke Ampera Raya. Jadi dia ini mobil ini kan jalan tuh kecil bang. Dia muter balik, muter balik, nggak cukup, mundur, diklakson sama kawan. Dan si pengemudi nggak terima. Gara-gara klakson tadi itu ya. Gara-gara klakson tadi itu nggak terima. Lalu gaya nentang, habis itu coba langsung mukul. Pakai ini bang ya. Siku bang ya. Pakai siku. Luka lah bang bang. Apa? Itu patah, mata sih. Abang yang beda matinya gimana? Berapa kali pemukulannya bang? Satu kali bang. Satu kali ya. Satu kali. Itu sesuai laporan BAP bang ya. Dan tidak. Lalu korban lari ke Polsek Timur mengarahkan ke POM karena Polsek Timur tahu ini anggota. Dia sebenarnya. Dia pakai baju dinas kan? Enggak. Enggak pakai baju dinas. Kalau kita sih nggak ada apa-apa. Tangani 1 kali 24 jam harus ditangani. Apabila 1 kali 24 jam tidak ditangani, kita akan melakukan belum. Jadi pelaku lagi dicari oleh anggotanya. Nomor telepon sudah diserahkan nomor telepon kami. Apabila pelaku sudah dapat, beliau akan telepon kami. Saya minta transparansi. Nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Betul-betul diproses. Jangan ada ceritanya damai. Di dalam pun tidak mau damai. Boleh damai. Saya bilang boleh damai. Seperti apa dulu damainya? Ya, intinya kita minta ketegasan. Diproses secara hukum.